Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyusun dan menyampaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Sariningsih. Saya mahasiswi dari Institut Miftahul Huda Subang dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Adudin Alijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dan memaparkan mengenai tafsiran dari surah Luqman ayat 16. Ayat ini adalah salah satu nasihat dari Luqman kepada anaknya yang menunjukkan betapa dalamnya perhatian seorang ayah terhadap pendidikan akhlak dan keimanan anaknya. Sebelumnya mari kita simak ayat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha yang taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Artinya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sungguh, Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Luqman ayat 16. Tafsir dari ayat ini yang pertama yaitu terdapat kata Ya Bunayya yang berarti wahai anakku. Dalam konteks surah Luqman ini merupakan ucapan seorang ayah kepada anaknya saat ia memberi nasihat. Luqman tidak menggunakan kata-kata keras ataupun memaksa, tapi memulai nasihatnya dengan panggilan lembut penuh cinta. Kata ini menunjukkan bahwa pendidikan anak sebaiknya dimulai dengan cara kelembutan, penuh cinta, bukan dengan ancaman ataupun dengan kekerasan. Ini juga menunjukkan bahwa nasihat lebih mudah diterima bila disampaikan dengan cara yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian selanjutnya tafsir yang kedua dari ayat ini terdapat potongan ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah ini yang berarti Allah akan mendatangkannya. Maksud dari mendatangkannya ini mengandung makna yang sangat dalam tentang kesempurnaan ilmu dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menegaskan bahwa sekecil apapun amal perbuatan manusia, bahkan jika hanya seberat biji sawi dan tersembunyi di tempat yang paling sulit untuk dijangkau, seperti di dalam batu, di langit ataupun di bumi, Allah pasti akan menghadirkannya dan memperhitungkannya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya arti kejujuran dan kesadaran diri dalam setiap tindakan. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Dengan demikian, potongan ayat ini menjadi pengingat kuat bagi setiap muslim agar selalu berhati-hati dan ikhlas dalam beramal. Kemudian tafsir yang ketiga dari potongan ayat ini terdapat kata
Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, dalam potongan ayat ini Allah menegaskan bahwa sifatnya yang maha lembut menunjukkan bahwa dia mampu melihat dan mengurus segala sesuatu dengan cara yang sangat halus dan tidak disadari oleh manusia. Dia juga maha mengetahui secara mendalam, tidak hanya mengetahui apa yang tampak, tetapi juga apa yang tersembunyi, termasuk niat dan isi hati manusia. Meskipun niat itu belum diutarakan, belum diungkapkan, tapi Allah maha mengetahui meskipun niatnya itu hanya baru tersirat dalam hati saja, tapi Allah sungguh maha mengetahuinya. Nah, dalam konteks ayat sebelumnya, sifat-sifat ini memperkuat pesan bahwa amal perbuatan, baik ataupun buruk, kecil ataupun besar, tersembunyi ataupun terlihat, itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari pandangan Allah. Nah, jadi tidak ada istilah cuma sedikit dosa ataupun amal kecil tidak penting. Semuanya itu pasti akan dihadirkan kembali, akan diperlihatkan kembali, akan dihitung kembali nanti di hari pembalasan atau di yaumul akhir. Nah, kemudian kesimpulan dari surah Luqman ini yaitu mengajarkan bahwa tidak ada satupun amal perbuatan manusia, sekecil apapun itu, bahkan yang tampak ataupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dibalas. Setiap perbuatan manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam surah Luqman ayat 16 ini, ayat ini juga menekankan pentingnya menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta, sebagaimana Luqman menasihati anaknya dengan penuh kelembutan. Nah, sifat Allah yang maha lembut, yaitu ya latif dan maha mengetahui, ya khabir, menjadi penguat bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kandungan ayat ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Yang pertama kita bisa ikhlas berbuat baik. Contohnya dengan menolong orang tanpa berharap balasan, karena kita tahu balasan yang sesungguhnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi dosa sekecil apapun. Contohnya ketika saat ujian meskipun tidak sedang diawasi guru ataupun dosen, kita itu tidak mencontek, karena kita itu sadar bahwa dosa sekecil apapun pasti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga yaitu menasehati dengan lembut. Misal saat kita menasehati orang lain atau anak kecil atau bahkan anak-anak kita, nah marilah kita nasihati anak-anak kita itu dengan kata-kata penuh kasih, bukan dengan marah-marah ataupun dengan bentakan-bentakan. Kemudian yang keempat yaitu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah atau merasa muraqabah. Nah, contohnya yaitu tetap jujur di tempat kerja, baik sedang diawasi oleh atasan ataupun tidak diawasi oleh atasan. Kemudian yang kelima yaitu tidak meremehkan amal kecil. Contohnya yaitu memberi senyum atau memberi bantuan kepada teman. Karena semua akan dihitung oleh Allah. Hal sekecil apapun, meskipun itu hanya sebuah senyuman, tetapi hati kita ikhlas, itu pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Hal sekecil itu. Jadi tidak ada yang namanya rugi, tidak ada yang namanya amal kecil tidak dihitung. Amal perbuatan kecil pun pasti akan Allah hitung, meskipun hanya sebesar biji sawi. Nah, baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pendidikan akhlak dalam Al-Quran melalui surah Luqman ayat 16.
Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat akan pentingnya membentuk akhlak yang mulia sejak dini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.